surat situ ini mesti dilampirkan juga, Bu? Kalau untuk meminjam ke bank itu kelayakan usaha, ya nanti turun. Kita sudah mengajukan bagaimana kita mengajukan ingin meminjam modal misalnya. Dia berapa? Ada tingkatannya, ada 30, ada 15 gitu. Jadi surat ini wajib dilampirkan. Dan nanti untuk turun ke lapangan melihat uji kelayakan, layak nggak usaha ini memperoleh kredit. Itu orang dari bank yang untuk memberi kelayakan. Saya kita usul 50 juta, ternyata ini kecil ini, nanti payah dia bayarnya. Mereka yang menentukan dengan usahanya dulu. Iya, bukti ke lapangan orang bank. Bank yang paling dekat lah di sini, misalnya bank di mana, di Galang kan ada, bukan ada bank. Ada Mandiri yang di Pajaya. Cuman ada juga sekarang dari pemerintah ini bantuan UMKM itu. Ada musuh. Kalau kami dari fakultas nggak tahu. Ada musuh. Biasanya itu dari kepala desa atau camat ya. Sarannya pun ada tuh. Itu dosen-dosen ekonomi. Ini karena saya dosen fakultas hukum. Kayak sekarang ada juga yang ada pertemuan itu kan usaha-usaha itu kan ada kan? Oh ada. Ada. Itu dari mana itu, Bu? Apa kemarin sekarang itu kayak orang itu kan dia dapat nanti dana dari apa? UMKM Sebesar 2.400.000 itu kan ada juga yang sekarang pemerintah. Karena masa pandemi ini. Pandemi, tapi dilihat UMKM-nya ya. Iya. Itu dari apa camat ya? Iya. Dari camat itu kan dia. Ya penyalurannya dari Disurvei camat. dulu kan itunya kan, baru. Iya, nanti kalau ada gitu usul aja. Itu kayaknya nggak dibayar itu, nggak seperti kita usul itu dikasih lepas kan? Masukkan data aja kan, Iya. data-data kita itu jualan apa-apa. Apa kita selama ini laris misalnya, kemudian sekarang selama pandemi jualan kami turun omset jadi agak 30%, biasa 7%. Itu memang harus ada syaratnya juga. Jadi anjlok ya kan, biasa jualannya laris manis jadi seret gitu, ya. Tapi memang ada juga disarankan jual online. Iya. Tapi kalau di desa gini kemana mau jual online kan? Harus orang yang mau beli itu datang. Iya, kalau dia datang kan enak. Jadi kami sebagai dosen fakultas hukum, inilah tugas kami supaya orang-orang yang punya usaha itu tahu katanya tahap-tahap tentang hukum. Ibu-ibu ada lagi? Terima kasih Pak Raju. Nanya, ibu ini mau nanya, kenapa kalau ngurus situ itu mesti ke kepala desa dulu, kenapa nggak langsung ke pelatih? Oh iya, memang gitu prosedurnya. Kayak kita SOP cuci tangan tadi, nggak bisa kita langkahin. Jadi cuci tangan, itu prosedurnya wajib Dari bawah dulu. dari bawah dulu. Kayak ke sekolah kan ada tahap-tahapnya juga. Iya. Itu memang wajib harus melalui kepala desa dulu, baru camat. Surat keterangan dari kepala desa. Ya. Ada lagi? Bapak ada lagi mau tanya Pak? Bapak ini pun ada usahanya, ya kan Pak Raju? Usaha ladang. Kalau ada Itu udah didaftarkan dulu ke ada dulu Bu Eli namanya. Ferry Herlina. Dia lah yang mengurus surat ladang Bapak. Ada
lagi. Tadi apa katanya? Situ tadi Ada masanya gitu ngurus ini, ada habis masanya. Jadi seandainya nggak diurus lagi. diurus lagi tuh kayak mana bu? Ya harus diperpanjang, kalau enggak ya kayak SIM itu. Oh kayak SIM tuh. Iya. Oh. 3 tahun sekali, berapa 3 tahun 3 sekali? tahun sekali. Masa berlaku situ 3 tahun. Kayak HP lah masa aktifnya habis gitu lah ya. Kalau nggak diperpanjang dia kembali ke nol lagi Iya. berarti sama Kita dengan- jaga. Apalagi banyak manfaatnya kan. Iya. Kita nggak bisa di sembarang-sembarangi orang lagi kan. Ini orang nggak suka sama kita. Ini ada surat nih. Surat saya. Izin dulu. Saya yang naikkan dulu Pak. Iya. Kalau nggak ada lagi, ada lagi. Ada. Berapa kayaknya Bu? Ada. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka acara kita saat ini tentang pentingnya surat izin tempat usaha terhadap industri rumah tangga di Pertumbukan Kabupaten Deli Serdang akan kita tutup. Terima kasih kepada Pak Raju sebagai mitra dan ibu-ibu yang telah datang ke sini, dan kepada Ibu Ketua Suryadiksi, terima kasih sudah hadir, dan saya sebagai MC, nama saya Rido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal nih. Ya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di sini berkumpul untuk menyelenggarakan dalam acara pengabdian kita, dosen wajib pengabdi, yang berjudul peningkatan pengetahuan hukum tentang pentingnya surat izin tempat usaha ataupun situ terhadap industri rumah tangga IRT di Pertumbukan Kabupaten Deli Serdang, yang diketuai oleh Ibu Suryadiksi, dan mitra kerjasama kita adalah ini Pak Raju. Oke, tanpa kita berpanjang lagi, kita persilakan dulu Ibu Suryadiksi untuk Pak membuka. Raju dulu. Oh, Pak Raju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan rombongan dari Universitas Sumatera Utara, yaitu lembaga pengabdian kepada masyarakat, yang setelah meluangkan waktu datang ke kediaman kami dalam rangka penyuluhan tentang penyuluhan tentang peningkatan pengetahuan hukum tentang pentingnya surat izin usaha atau situ terhadap industri rumah tangga atau IRT di Pertumbukan Kabupaten Deli Serdang. Saya rasa hanya itulah. Dari sini kami memiliki sebuah usaha di bidang kuliner ataupun makanan yang bertempat di Kota Pertumbukan. Dan ini kami mohon kepada rombongan mengarahkan kami untuk bagaimana supaya kami lebih mengerti lagi tentang pengetahuan tentang hukum pentingnya surat izin usaha. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Baik, saya operkan lagi kepada Ibu Suryadiksi tentang penjelasan dari surat izin tempat usaha tadi oleh Pak Raju. Silakan Ibu Suryadiksi. Ya, terima kasih moderator. Kebetulan moderator ini mahasiswa, karena wajib membawa mahasiswa dalam pengabdian dosen. Dosen ini tugasnya ada
pengabdian, ada pengajaran, dan ada penelitian. Itu wajib bagi kami. Dan pengabdian ini kebetulan saya sebagai orang hukum, tugas saya mengarahkan atau memberi pencerahan kepada orang-orang supaya paham tentang hukum. Kebetulan Pak Raju ini ada usaha, jadi insya Allah nanti pengarahan saya atau presentasi saya nanti bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raju dan anggota yang telah menerima kami dan membantu kami dari Lembaga Pengabdian Masyarakat, telah diizinkan oleh lembaga untuk mengadakan pengabdian dengan judul untuk peningkatan hukum, peningkatan pengetahuan hukum tentang pentingnya surat izin tempat usaha atau SITU terhadap industri rumah tangga atau IRT di Petumbukan Kabupaten Deli Serdang. Kebetulan Pak Raju ini memiliki usaha, tetapi tidak memiliki tempat yang tetap, masih nomaden atau berpindah-pindah. Sesuai dengan apa yang melatar belakangi kami untuk bermitra dengan Pak Raju ini, karena memang semua dosen yang melakukan pengabdian ke masyarakat harus ada mitranya. Dia nggak boleh liar, harus ada mitranya. Nah, misalnya kalau saya mau turun pengabdian, nggak boleh saya datang-datang aja ke tempat-tempat orang langsung, nggak boleh. Dia harus ada proses. Kemarin sudah melalui proses dengan anggota Pak Raju, Ibu Ami, 2 bulan yang lalu ya, Bu Ami. Nah, kemudian barulah kami tinjau lokasi di depan sana, di dekat Alwasliah. Udah itu ada persetujuan dari Pak Raju, barulah kami meminta surat tugas untuk mari. Pengabdian ini wajib bagi dosen, nggak boleh nggak, ya wajib, ya. Bukan sunat, bukan makruh, wajib harus dilaksanakan oleh dosen. Nah, jadi kalau ada nanti mau jadi dosen, ini wajib nanti turun ke desa, ke masyarakat. Jadi kebetulan kegiatan pengabdian ini ada 5 orang, ya. Saya sebagai ketua dan anggota ada 4 orang. Kebetulan ini di luar kota semua, di Binjai, di Medan, di daerah daerah Komplek Asri, dan kemudian di daerah Sunggal. Jadi nggak mungkin di masa Covid ini kami turun semua, karena kita hanya boleh berkumpul paling banyak 5 orang, 5 orang paling banyak, dan kita harus menerapkan protokol kesehatan dari yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Tadi kita sudah cuci tangan, kita sudah kita pakai masker, dan kami juga menyediakan sanitizer. Ini nanti bisa kita pakai di dalam penanda. Jadi kita sudah melaksanakannya, dan selanjutnya saya akan mempresentasi tentang pentingnya surat izin tempat usaha. Izin itu adalah suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memerlukannya, sehingga kalau sudah ada izin tidak ada dilarang lagi. Misalnya, contohnya Pak Raju ini punya usaha, tapi belum ada surat izin usahanya.
surat izin tempat usahanya. Sehingga bisa aja kapan-kapan pemerintah, ini mana surat izin tempat usahanya. Jadi kan itu kan bukan tidak ada surat izinnya kan, yang tempat itu kan. Jadi kalau sudah ada surat izin tempat usaha, sudah tenang. Nah, istilahnya legal dia secara hukum. Nah, sudah. Jadi nggak ada orang bisa mengganggu. Misalnya ada orang lebih apa dari Pak Raju, ada istilahnya kalau di Indonesia ada deking ya kan. Aku mau jualan situ lah. Kebetulan Pak Raju itu jualan situ laris sekali. Bisa digantikannya. Kenapa? Karena tidak ada surat izin tempat usaha. Kalau ada suratnya, aku ada suratnya ini, ada legal ini, jadi kuat. Kuat. Dalam perizinan ini pemerintah sangat dominan, ya. Jadi masyarakat itu wajib memintanya kepada pemerintah, memang wajib, ya, wajib. Sekarang sudah lebih gampang, birokrasinya pun sudah pendek, ya. Jadi kalau dulu banyak pintu-pintu birokrasi untuk kita mengurus izin, sekarang tidak, dia sudah namanya izin satu pintu, ya. Jadi nggak repot lagi, bentar aja sudah bisa, ya, 3 hari, dan kemudian nanti kalau ini dari Serdang, Medan beda, dari Serdang beda, Binjai beda. Nah, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, ini apa? Dari Serdang, kabupaten atau apa pemimpinnya, apa kepala daerahnya, bupati. Nah, jadi sesuai dengan kebijakan bupati untuk mengeluarkan surat izin itu setelah ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi. Jadi izin ini bukan hanya jualan makanan saja, hiburan juga. Apalagi sekarang memang sudah banyak tutup ya. Permainan apa dulu? Game. Nah, itu pun itu harus ada izin. Warnet ya. Warnet. Sekarang udah nggak ada lagi karena nggak boleh lagi berdekat-dekatan ya. Bang deh. Iya. Beli deh. Kalau memang terasa ya di masa pandemi ini ya, orang-orang berjualan pun terasa ya Pak Raju, bahasanya pendapatan pun menurun. Jam berapa di sini di Deli Serdang ini ditentukan boleh berjualan malam? Kalau di Medan jam 11 harus sudah tutup. Jam 10 juga. Oh jam 11 juga? Oh berarti sama ya kepala daerah di Kota Medan juga sama. Jadi intinya kami datang kemari, kalau bisa usaha Pak Raju ini ada tempat yang legal, ya, ada izin tempat usaha, disebut surat izin tempat usaha atau situ. Kalau orang Indonesia, situ dari mana? Rupanya surat izin tempat usaha. Keren, mudah-mudahan bisa naik lagi. Datang lagi kami kemarin pengabdian, apalagi yang mau kami buat lagi supaya tambah tinggi tingkat pengetahuan hukumnya. Itulah tugas kami sebagai dosen Fakultas Hukum. Jadi kalau nggak turun kami nggak boleh, tidak memenuhi kriteria kami sebagai dosen. Ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga apa kewajibannya? Misalnya masak, itu kewajiban kami nih, pengabdian ini wajib, nggak boleh. Nggak mau laku pengabdian, nggak boleh. Ya harus mengabdi, mengajar dan meneliti. Bisa juga nanti kami meneliti kemari. Apa yang kami teliti? Nah, di sini apa? Kepala desa. Kami meneliti kepala desanya Pak Raju misalnya. Tapi harus persetujuan kepala desa dulu. Baru kami nanti dari lembaga pengabdian mengeluarkan surat bahasanya kami boleh meneliti. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ya, kepala daerah ini wajib melayani masyarakatnya kalau ingin mengurus surat izin tempat
Raju, meja ini bayar deh. Dulu kan, sekarang nggak lagi. Sekarang di ruangan kerja semua ada CCTV. Bagus itu. Dan tidak boleh ada ruangan-ruangan. Dia pendek dia, segini. Jadi nampak semua. Jadi terbuka dia, transparan. Jadi nggak ada lagi kutipan-kutipan lagi. Nggak ada lagi istilahnya uang lelah, uang apa, nggak ada lagi. Lanjut. Surat izin tempat usaha ini adalah surat yang resmi. Ya, resmi berarti legal. Resmi yang dikeluarkan oleh lembaga hukum atau badan hukum lembaga hukum setempat. Fungsinya memperoleh izin atas pendirian apa tadi tempat usaha. Tujuannya apa? Agar terhindar dari gangguan pihak lain yang kayak saya katakan tadi. Ya. Pilihannya Pak Raju, lari jualannya geser. Bilang apa? Tidak ada surat izin usaha. Yang dapat menimbulkan kerugian. Rugi kita. Istilahnya dia backupnya kuat kan? Bilang kita kemana kita mau jualan? Cari tempat lain. Belum tentu orang mau. Kalau udah jauh dari tempat yang biasa. Jadi ada dasar hukum surat tempat usaha ini, ya, dasar hukumnya dari pemerintah daerah yang saya katakan tadi. Itu di Serdang beda dengan Kota Medan, beda dengan provinsi, beda lagi. Jadi di Deli Serdang ini dia diatur dalam peraturan daerah, peraturan daerah kabupaten nomor 8 tahun 2006. Peraturan daerah ini harus persetujuan DPRD. Beda dengan Perbup atau peraturan bupati. Jadi berat ini mengeluarkan peraturan untuk situ ini. Ya. Jadi memang semua yang dilakukan masyarakat ini haruslah legal. Ya. Sedangkan kami aja kemarin legal. Legalnya apa? Ini Pak Raju ada surat tugas, inilah legalnya. Nggak boleh saya datang-datang mentang-mentang kita kan satu dekatnya Medan dengan Petumbukan, datang aja lah, nggak boleh. Itu namanya tidak legal. Jadi pengabdiannya liar. Ini sah dia, legal, ada surat tugasnya. Ya. Jadi kalau ibu pun nggak bisa kita banyak-banyak. Ya. Kalau sebelum COVID dulu bisa banyak. Nanti Pak Raju bawa anggota bisa 10 orang. Kita 20 orang di sini bisa, nggak boleh sekarang. Sekarang karena COVID dari dibatasi. Ada prosedur kalau Pak Raju ingin mengurus itu ini, ada prosedurnya. Pasti harus awalnya ada KTP ya, KTP domisili. Kemudian mengisi formulir ya, Bu ya, mengisi formulir. Kemudian harus ada meterai tanda tangani, meterai 6.000 tanda tangani. Kemudian harus ada diketahui oleh lurah atau camat. Kalau di sini apa? Kepala desa. Ya. Dia harus mengetahui bahasanya masyarakatnya akan mengurus situ. Syukur-syukurnya sesudah saya turun kemari, Pak Raju langsung ngurus. Dapat yang bagus tempatnya langsung urus supaya jangan diganggu-ganggu orang lain yang bisa merugikan. Jadi waktu situ ini ada batasnya, ya. Ngurus situ ini ada batasnya. Perkisimnya, 3 tahun. Kalau SIM 5 tahun. Kalau situ ini berlakunya, Bu. Ada batas berlakunya. Kalau situ ini 3 tahun. Ruang guru. Jadi, Nih, ruang guru. ada syaratnya buat dilengkapi dengan buat surat izin tempat usaha, dilengkapi dengan stempel
Ada stempel tadi kan? Ada, udah. Kemudian materai 6.000 untuk kopi KTP, ya. Kemudian menyertakan INB. Nah, INB-nya dulu ada. Menyertakan fotokopi penguasaan tanah. Misalnya mau buat di sini. Nah, ini tanah Pak Raju. Udah, tinggal tunjukkan aja INB. Timnya Pak Mendirikan situnya di sini. apa dulu Pak? Biasanya orang yang membuat usaha itu memang harus paham pasar ya Pak Raju. Di pasarnya orang ini kami enggak Situasi di pasar. Kemudian PBB harus sudah lunas. Nggak boleh. Kalau enggak keluar subsidinya. Dan SPP literasi. Dengaran. Durasinya 5 hari kerja dan ditambah dengan kebijakan setiap daerah. Saya katakan tadi bisa beda-beda. Kota Medan ini Deli Serdang bisa beda dengan Deli Serdang. Saya rasa cukuplah mengantar presentasi saya ini tentang pentingnya situ bagi orang yang berusaha. Semoga tambahlah pengetahuan Bapak dan Ibu tentang hukum walaupun selayang pandang, ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Suryaningsih tadi sudah menjelaskan tentang pentingnya surat izin tempat usaha di industri rumah tangga. Apabila ada usaha di rumahan ataupun seorang ibu rumah tangga yang ingin berusaha, disarankan untuk membuat surat izin tempat usaha agar tidak mengalami yang namanya surat pemisahan itu. Orang lain yang tidak berhak. Ya, dan kemudian akan mengalami yang namanya kerugian, dan itulah kenapa disarankan untuk membuat yang namanya surat izin tempat usaha. Baiklah, tadi itu pemberitahuan dari Ibu Suryaningsih. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih pada Bapak Moderator. Saya mau tanya sama Ibu mengenai biaya pembuatan surat izin tempat usaha ini gimana nih Bu? Biayanya apa besar apa gimana gitu? Oh, kalau tentang biaya itu ada di perdanya, Pak. Kami kan nengok. Menteri. Kak, silakan. Siapa tadi nih? Si Yusman itu kan Lingkong itu yang anaknya itu bilang itu. Dapat lagi dia mata kuliah sama si apa? Agus Mida. Walah. Sama siapa ya katanya? Yuri itu siapa yang orang Andala? Orang mana? Yang apa? Orang apa pernah? Dosen Andala apa dulu? Alumni Andala. Oh, Yusrin. Oh, nggak bisa itu. Yusrin. Tahu si Roni siapa si Yusrin? Iya. Katanya orang PKS ya? Nggak dengar suara Mas. Dengar. Apa kami tadi nggak boleh lah. Nanti bisa dihilangi suaranya. Sebenarnya bisa itu Pak Yusrin nih, Pak Idi telepon. Pak Idi Bapak telepon. Udah banyak. Pak Idi nanti mau hubungi Pak Yusrin. Dia jempol. Kita kayak dulu. Udah. Jelas banget. Iya, gitu lah caranya. Alah, ngapain sih kayak gitu jelas ya. Nanti kalau dia pulang kan bisa milih kelas. Bisa bilang sama dia, kok nggak datang ke rumah ini udah baru lagi, hari itu udah pulang, baru lagi dia ini. Dia kalau pulang bisa ngurus kelas. Cuma mau supaya awak dia kalau tunjukkan coba pegawai yang bisa ngurus. Nggak pulang kelas itu. Siapa? Si Mida? Berat juga tuh. Ini bertiga orang nggak minta tolong anak. Aku minta kalau dia nak bantu balik. Manusia yang nggak punya hati. Apa namanya? Nanti lah kan suara cakap-cakap. Ganti apa? Ganti kelas. Kalau simultan
pula nanti mau repet-repet dong.